Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru yang baik dapat menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan cinta belajar. Itu yang dikatakan oleh Brad Henry. Apa jadinya jika setiap anak di dunia ini memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas? Bagaimana dunia kita akan berubah? Bayangkan, sebuah dunia di mana setiap individu tanpa memandang latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dunia di mana pendidikan dapat menjadi jembatan untuk mencapai mimpi. Selamat datang di podcast Magades, membangun generasi cerdas. Dengan judul podcast kali ini yaitu Manusia dan Pendidikan serta Kebutuhan Manusia. Di sini kita akan mengeksplorasi bagaimana pendidikan dapat menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Rahma Ayuningsih dari Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Indraprasta PGRI. Podcast ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Indraprasta PGRI. Oke teman-teman sekalian, sebelum memasuki materi, perkenalkan kedua rekan saya yang akan menjadi pembicara dalam podcast kali ini. Silakan teman-teman, mungkin bisa dimulai dari Mbak. Ya teman-teman, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang membangun agar berjalannya podcast ini. Yang kedua, terima kasih pula telah diberikan kesempatan ya kepada kami untuk masih bisa berbicara dan menuangkan ide-ide terkait membahas manusia, pendidikan, dan kebutuhan manusia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini, asal saya dari Depok. Tentunya saya kuliah di Universitas Indraprasta PGRI, mengambil jurusan pendidikan biologi seperti kedua teman saya ini. Silakan Mbak Fitria, perkenalkan. Ya baik, saya langsung saja ya perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila, saya dari program studi biologi juga, dan saya tentunya kuliah di Universitas Indraprasta PGRI, dan saya dari Cibubur. Terima kasih. Oke, karena udah pada kenal nih, jadi langsung aja kita ke materi ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan kedua rekan saya akan membahas materi tentang manusia dan pendidikan serta kebutuhan manusia. Nah, menurut pendapat Mbak Isyah, bagaimana sih hakikat manusia dalam konteks pendidikan? Nah, hakikat manusia dalam konteks pendidikan itu kita bisa pandang dari 3 hal ya teman-teman. Pertama adalah manusia itu makhluk ciptaan Tuhan, artinya derajat manusia itu ditinggikan karena manusia itu mempunyai akal, pikiran, dan perasaan yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain tentunya. Nah, yang kedua itu adalah proses pendidikan, di mana fungsi dari pendidikan itu untuk mengubah sikap kita, karakter kita untuk membangun lebih baik gitu kan. Nah, mengembangkan individu dan membuka apa sih potensi yang mereka miliki gitu. Nah, yang ketiga adalah karakteristik manusia. Manusia itu mempunyai sifat yang sosialis, individu, religius, di mana manusia itu punya sifat yang kompleks gitu. Jadi perlu adanya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membangun kebutuhan manusia dalam hal sosial. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi sebagai manusia, kita harusnya wajib untuk mengetahui hakikat kita sebagai manusia supaya kita tahu untuk apa kita diciptakan. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Fitria. Menurut Mbak Fitria, bagaimana manusia mempengaruhi praktik pendidikan termasuk tujuan dan metode pendidikan yang harus selaras dengan potensi dan martabat manusia? Ya baik, manusia memenuhi kebutuhan dasar yaitu terutama pada metode dan tujuan pendidikan ya. Beberapa asumsi penting, yakni manusia sebagai makhluk sosial, di mana pendidikan harus menciptakan lingkungan sosial yang mendukung interaksi. Nah, yang kedua, manusia sebagai individu, di mana pendidikan harus bisa mengembangkan potensi uniknya setiap individunya. Nah, yang ketiga, manusia sebagai religius. Nah, pendidikan harus menghargai aspek spiritual dan moral. Dengan demikian, hakikat manusia secara kita bisa memahami
komprehensif, pendidikan kita bisa memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi harus selaras ya antara tujuan dan penerapan pendidikan itu dengan hakikat kita sebagai manusia. Nah, ngomongin soal asumsi-asumsi tadi, artinya pendidikan itu berperan dong untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, individu, religius, seperti yang disebutkan tadi. Nah, sekarang apa aja sih peran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut? Peran pendidikan termasuk pada kebutuhan dasar makhluk hidup, yaitu diantaranya itu pendidikan dan kebutuhan fisiologis. Nah, di mana pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang perlu memperoleh suatu pekerjaan yang memenuhi segala kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan tempat tinggal. Yang kedua itu keamanan dan perlindungan, di mana pendidikan melalui pendidikan individu belajar bagaimana individu belajar tentang hal-hal mereka dan cara melindungi dirinya, dan meningkatkan rasa aman dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial itu pendidikan harus menciptakan lingkungan sosial yang mendukung interaksi supaya membantu kasih sayang dan juga meningkatkan rasa memiliki gitu. Dan yang terakhir, pengembangan diri, di mana pendidikan mendorong individu untuk mengaktualisasi diri dan meningkatkan harga diri dan penghargaan. Dengan demikian, peran penting dalam kebutuhan dasar manusia itu mengembangkan jati diri kita dan kita mengetahui kemampuan diri kita gitu. Begitulah, teman-teman. Wah, keren sekali ya Mbak Fitria. Kalau soal memenuhi kebutuhan, kita kan tahu sendiri ya, pemenuhan itu tidak sepenuhnya merata akibat adanya tantangan. Nah, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di Indonesia sendiri? Nah, kalau bicara soal tantangan ya teman-teman, sebenarnya banyak sekali tantangan dalam proses pengembangan pendidikan, tapi kita lihat yang di highlight aja nih yang sekiranya sering banget kita temukan gitu. Yang pertama tantangannya adalah kurangnya infrastruktur dalam lembaga pendidikan gitu kan. Nah, karena kita tahu sendiri masih banyak gitu lembaga pendidikan yang ada di desa-desa atau pelosok-pelosok yang kurangnya memadai fasilitas gitu, seperti tidak adanya perpustakaan, kurangnya kebutuhan meja, bangku gitu dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kesenjangan akses pendidikan gitu. Karena masih banyak banget anak-anak di luar sana yang kurang akan informasi pendidikan gitu. Mereka nggak dapat akses buat memenuhi kebutuhan mereka untuk dididik di lembaga pendidikan gitu. Yang ketiga adalah kurangnya pengembangan kualitas guru gitu. Karena masih banyak sekali guru yang menjadikan guru itu sebagai pekerjaan, bukan sebagai profesi. Artinya mereka hanya beranggapan cukup mengajar gitu, tapi tidak ada rasa ingin mendidik karakter peserta didik mereka gitu. Nah, seperti itu ya kira-kira mungkin tantangannya, Mbak. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Seandainya kalian berdua menjadi tenaga pengajar, sebagai tenaga pengajar yang baik, bagaimana caranya kalian meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, Indonesia? Mungkin bisa dari Fitria terlebih dahulu. Ya, caranya itu peningkatan kualitas guru, dimana kita untuk meningkatkan kompetensi dan metodologi pengajaran. Kedua, kurikulum yang relevan. Ketiga, infrastruktur pendidikan, karena mengakses fasilitas pendidikan yang memadai dan aman. Yang ketiga, pendidikan karakter, itu di mana pendidikan sebagai generasi sekarang untuk memajukan generasi yang berkualitas. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kolaborasi stakeholder, karena bekerja sama antara pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengembangkan pendidikan yang baik. Untuk Mbak Aisyah, gimana? Kalau pendapat saya kan yang sudah dijelaskan Mbak Fitria udah bagus banget. Mungkin saya sedikit menambahin gitu, tapi ini lebih ke pemerintah mungkin ya.
Nah kalau kita tahu sendiri kalau misalkan pemberian beasiswa itu kadang-kala suka diberikan kepada orang-orang yang justru malah menengah ke atas gitu kan, kurang ketepatan pemberian beasiswa gitu karena ternyata masih banyak banget orang-orang di luar sana yang jauh lebih membutuhkan gitu, tapi mereka itu adalah orang awam yang kurang akses informasi, jadi seringkali nggak dapet bukan bantuannya. Yang kedua, pengalokasian dana pendidikan gitu ya. Pengalokasian dana pendidikan tuh paling seringkali nggak tepat pada sasaran gitu ya. Tadinya buat infrastruktur lembaga pendidikan justru malah duitnya kemana gitu kan. Itu sangat disayangkan. Jadi dimohon sekali untuk pemerintah mungkin bisa memperhatikan masalah-masalah pendidikan tersebut gitu. Seperti itu sih teman-teman. Setelah mendengar rencana teman-teman barusan, kita jadi kagum banget ya mendengarnya. Semoga kelak nanti bisa tercapai yang direncanakan. Nah, keren sekali ya mendengar jawaban-jawaban teman-teman. Buat para penonton, semoga bisa menambah pengetahuan, membuka sudut pandang baru, dan bisa lebih mengimprove diri untuk kedepannya melalui pendidikan. Oke, terima kasih banget ini ya buat kesempatannya Mbak Aisyah dan Mbak Fitria. Keren banget. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama terus berkembang dan melangkah maju. Saya Rahma Ayuningsi dan barengan saya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.